Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Arfi Kurniawan, BP 1911513211. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan laporan akhir praktikum organisasi dan arsitektur komputer 2 modul 3. Jadi pada modul 3 ini itu adalah penambahan ekstraksi pada prosesor sederhana yang sebelumnya sudah dibuat. Jadi pada prosesor sederhana sebelumnya itu adalah lebarnya itu hanya 9 bit, sedangkan sekarang itu dinambah instruksi prosesornya menjadi 12 bit. Jadi di sini opcode-nya diubah menjadi 4 bit dan register serta immediate-nya juga diubah menjadi 4 bit. Jadi hal yang pertama dilakukan di sini adalah saya menambahkan opcode 4 buah opcode lagi yang akan nanti ditambahkan pada function ALU-nya. Di sini saya menambahkan pada bit 100 itu adalah multiplication, lalu 101 ada mod, 110 itu div, dan 111 itu melakukan shift left. Nah, setelah itu di sini kita membuat program baru di mana kita membuat program barunya adalah 4 kali 3 dibagi 2 dan hasilnya akan dimod dengan 2 di shift 1. Jadi saya sudah membuat program txt-nya di sini dan tinggal nanti dimasukkan saja pada prosesor untuk diproses oleh prosesor. Nah, jadi karena di sini kita sudah menggunakan lebar itu 12 bit, maka ada beberapa hal yang harus kita ubah pada modul 3 ini. Jadi yang pertama itu PC. PC itu kita tidak perlu mengubah apapun karena address yang digunakan di sini itu masih besarnya itu 8 bit. Selanjutnya itu yang perlu diubah adalah RAM. Nah, jika dibandingkan dengan modul sebelumnya pada RAM itu, nah yang diubah di sini itu hanyalah data write dari masukannya itu. Address di sini tidak perlu diubah karena masih berukuran 8 bit, sedangkan pada lebar datanya itu diubah menjadi 12 bit di sini. Nah, selanjutnya itu perlu mengubah instruction decoder. Nah, di sini pada instruction decoder tentu saja kita mengubahnya menjadi 12 bit. Nah, jika kita lihat pada modul sebelumnya, di situ inputnya kan di sini hanya 9 bit. Sedangkan pada prosesor yang 12 bit ini kita mengubah instruction inputnya menjadi 12 bit, lalu pada opcode itu menjadi 4 bit. Pada output register A dan register B itu di sini masih 3 bit dan pada output immediate-nya menjadi 4 bit. Di sini kita assign pada opcode-nya itu pada dari bit 11 hingga 8, lalu pada register A-nya itu dari bit 6 hingga 4, register pada B-nya itu dari 2 hingga 0, dan pada assign immediate-nya dari bit 3 hingga 0. Selanjutnya itu yang perlu diubah adalah pada multiplexer dan register bank. Nah, yang pertama itu adalah register bank. Jadi pada register bank ini
itu dari inputnya itu tetap berupa 3 bit, tapi pada data in-nya itu di sini diubah menjadi 12 bit. Lalu tentu saja pada outputnya diubah juga menjadi 12 bit. Karena data input yang sudah dimasukkan itu 12 bit, maka tentu saja outputnya akan menghasilkan 12 bit juga. Nah, di sini pada wire untuk register out-nya itu diubah juga menjadi 12 bit pada register bank ini. Lalu selanjutnya itu adalah multiplexer. Nah, pada multiplexer juga itu yang diubah itu hanya pada input, itu 12 bit dan pada output 12 bit. Lalu pada registernya juga itu saya ubah menjadi 12 bit sini untuk register outnya. Selanjutnya itu yang perlu diubah adalah pada rec n-nya. Nah, di sini pada rec n-nya kita ubah pada parameter n-nya jadi 12. Mungkin pada ininya juga diubah menjadi 12 panjangnya. Nah, selanjutnya itu adalah kontrol. Nah, pada kontrol tentu saja kita perlu diubah itu di mana pada input opcode-nya menjadi 4 bit itu di sini dari bit 3 hingga 0. Lalu pada output untuk alusannya itu menjadi 3 bit dari bit 2 hingga 0. Jadi di sini juga di assign ya di offsetnya itu di mana opcode-nya itu dari bit ketiga dan pada alusal opcode itu dari bit 2 hingga 0. Selanjutnya itu adalah pada bagian ALU. Jadi pada modul ini kita menambahkan lagi 4 function baru yaitu ada mode, multiplexer, diff, dan shift left. Nah, jika kita lihat di sini, saya sudah menambahkan itu di mana pada bit 100 itu ada multiplexer, lalu 101 itu mode, lalu ada pada 110 itu adalah divide dan 111 itu adalah sheet type. Dan di sini juga kita ubah pada inputannya itu data in-nya itu adalah 12 bit dan outputnya juga 12 bit. Nah, jadi selanjutnya yang terakhir itu adalah pada simple maps-nya. Pada simple maps-nya ini adalah kita hanya tinggal menyesuaikan top level dari simple maps ini, di mana wire-nya kita ubah dari panjang wire-nya, di mana di sini kita ubah menjadi 12 bit semua pada register A, register B, immediate, data out, data in, data mux. Di sini data mux adalah sebagai output pada multiplexer tutupan saya. Saya di sini masih menggunakan multiplexer tutupan yang sebelumnya sudah saya gunakan pada modul 2, yaitu menggunakan cache di sini.
Jadi di sini tinggal saya ubah saja input 12 bitnya dan outputnya 12 bit. Nah, jadi sebelumnya mungkin pada modul ini ada yang tidak diberikan itu ada diubah pada modul instruction extender, immediate extender. Jadi pada immediate extender ini, di mana itu sebelumnya inputannya itu hanya sebesar 3 bit, sedangkan di sini itu diubah menjadi 4 bit, di mana inputnya itu dari bit 3 hingga 0, lalu pada outputnya dari bit 11 hingga 0, 12 bit. Nah, dan di sini itu di mana pada assign emotnya kita tambah menjadi 8, diperpanjang menjadi 8 bit. Sedangkan pada modul sebelumnya itu diperpanjang hanya 6 bit saja. Nah, mungkin setelah semuanya sudah ditambahkan, diperbarui, langsung saja saya coba simulatekan pada model sim. Nah, dapat dilihat di sini sudah berfungsi dengan benar, di mana itu bancang bitnya adalah 12 bit, di mana opcode-nya adalah 4 bit, immediate-nya 4 bit, lalu register A dan B-nya itu 3 bit masing-masing. Nah, untuk melihat apakah program ini sudah berfungsi dengan benar pada prosesor ini, maka mungkin langsung saja dilihat pada data out-nya. Nah, di sini dapat dilihat itu jika kita sesuaikan dengan pada program TXT yang sudah dibuat itu di mana dia yang pertama adalah menambahkan 4, lalu dikalikan dengan 3, lalu dibagi dengan 2, maka akan menghasilkan 6. Nah, hasil dari yang pertama ini 6 akan dimodkan dengan 2 di shift dengan left. Di mana jika kita lihat di sini itu 2 itu jika di shiftkan ke left, mungkin supaya lebih mudah itu pada binary dilihat. Nah, di sini jika 2 itu di shiftkan ke left itu akan menghasilkan 4, maka pada program ini itu hasilnya adalah 6 di mod dengan 4 dan akan menghasilkan hasil akhirnya itu 2. Di sini sudah dilihat pada programnya itu hasil akhirnya adalah 2. Maka prosesor ini sudah berjalan dengan benar.
dan menghasilkan program txt, hasil program txt yang sudah kita buat, yaitu 4 dikali 3 dibagi 2 dimuatkan dengan 2 shift left 1. Nah, mungkin untuk pertanyaan dari modul ini itu, yang pertama itu adalah bagian apa saja yang harus diubah karena perubahan format dan penambahan fungsi. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi dari awal tadi, yang perlu diubah itu adalah RAM, di mana itu diubah pada koneksi datanya menjadi 12 bit, lalu ada instruction decoder, lalu ada rank, multiplexer 8 to 1, dan register bank. Lalu ada control, yang dimana itu untuk mensupport format instruksi yang baru 12 bit dan mengatur instruksi tambahan nanti pada ALU. Lalu pada ALU kita menambahkan lagi 4 instruksi baru, yaitu mod, diff, multiplexer, sama shift. Dan itu lebarnya juga diubah menjadi 12 bit. Lalu tadi ada juga sebenarnya itu ada multiplexer 2 to 1 juga kita ubah, dan pada immediate extendernya yang kita perlu ubah, di mana immediate extendernya itu menambah menjadi 8 bit. Lalu di sini tinggal diubah pada simple maps-nya hanya untuk menyesuaikan pada panjang lebar yang sudah kita lakukan sebelumnya, jadi menjadi 12 bit. Lalu kenapa lebar data itu harus disamakan dengan lebar instruksi? Jadi kalau misalnya pada lebar data dan instruksi tidak sama, tentu saja itu akan menyebabkan itu tidak bisa dibaca nanti ke dalam instruction pada instructionnya. Lalu pada prosesor ini dengan lebar data alamat register pada versi ini, berapa banyak register yang dapat yang dimiliki oleh prosesor. Jadi pada prosesor ini itu hanya memiliki 8 bit register, yaitu pada register A, dan 4 bit pada register A dan 4 bit pada register B. Tapi pada versi ini mungkin bisa diubah menjadi 32 bit nanti registernya. Lalu berapa banyak instruction yang dimasukkan ke dalam memori pada prosesor. Jadi pada instruction yang kita tambahkan pada prosesor ini itu, jika dilihat pada ALU itu, di sini kita menambahkan 4 instruction baru, yaitu mod, mul, diff, dan shift. Apa yang harus dilakukan apabila lebar alamat juga diubah agar dapat menampung lebih banyak instruksi? Mungkin untuk agar bisa menampung lebih banyak instruksi itu, kita harus menambahkan sedikit perubahan pada instruksi di PC, di mana yang PC ini gunakan untuk mengatur address. Jadi agar bisa itu menampung lebih banyak instruksi dari pada prosesor ini ya. Jadi mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan dari laporan akhir modul 3 saya ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.